Pas dia udah ngelewatin gue kan gue nengok, kagak ada orangnya tiba-tiba. Udah tuh abis gue mau tidur, gue lagi beres-beres kamar tuh kan, beres-beres kamar, ganti baju gitu deh pokoknya. Terus pas lagi kayak gitu, gue tiba-tiba nyium bau darah. Iya mbak, itu terakhir dia meninggalnya pakai baju itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa nih, gue menghadirkan seorang narasumber. Narasumber gue kali ini akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia ngekos di salah satu kos yang ternyata kosannya itu adalah bekas korban aborsi. Penasaran cerita selengkapnya? Langsung aja kita sapa narasumber yang ada di samping gua. Halo Ines, apa kabar? Baik mas, alhamdulillah. Tinggal di mana Ines? Tinggal di Bogor. Bogor. Dari Bogor ke Cinere naik apa nih? Naik kereta tadi nyambung. Oh naik kereta? Iya, nyambung Grab. Nyambung Grab. Sebelumnya gue ucapin makasih banyak nih udah mau mampir ke studio gua. Kesibukan apa nih? Kerja aja sih, kerja kantoran aja. Oh, kerja di mana? Kerja di perusahaan kreatif gitu. Oh, oke. Nah, kali ini lu mau cerita tentang pengalaman mistis lu ya? Iya. Dulu waktu lu ngekos di salah satu kosan yang ternyata kosannya itu bekas korban aborsi. Ya. Boleh di-spill sedikit nggak apa yang lu alamin pada saat itu? Jadi waktu itu gua magang, belum lulus kuliah, jadi magang dari kampus gitu, 3 bulan harus magang di agensi gitu. Nah karena jauh dari rumah gue, akhirnya gue mutusin buat ngekos. Nah gue nggak tahu ternyata kosan itu tuh ada kisah kelamnya lah di situ. Oke, kosannya daerah mana sih kalau boleh tahu? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke teman-teman yang penasaran sama ceritanya Ines, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau ingetin lagi buat kalian yang memiliki cerita horor atau pengalaman horor, kalian bisa langsung WA aja ke nomor admin yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Ada nggak sih hal-hal yang ganjil di dalam itu? Nggak boleh cuci muka di dalam ya, berarti harus dibawa keluar ya, keluar kayak nebas atau ngebabat gitu ya. Sebenarnya jalurnya ini emang jalur resmi. Si pengikutnya nih. Oke, Ines gimana tuh ceritanya? Jadi kejadian itu tuh tahun 2018. Oke. Gua waktu itu gue kuliah di salah satu universitas swasta dan itu udah semester akhir. Gue disuruh buat magang di salah satu kreatif agency gitulah. Terus karena rumah gue dan kampus gue tuh jauh, jadi gue pun waktu kuliah juga gue kan ngekos. Nah gue dapet buat magang itu juga ternyata jauh juga, jadi mau nggak mau gue tetap harus ngekos kan. Tapi kosannya beda nih, kalau gue kuliah daerah Tangerang, ini gue daerah Jakarta. Terus singkat cerita gue dapetlah nih kosan kan deket sama tempat magang gue. Awalnya nggak ada apa-apa tuh, cuman biasa aja, nggak ada hawa-hawa kan, gue juga nggak bisa ngerasain gitu-gituan ya. Waktu gue dapet kosan itu, gue nggak ngerasain apa-apa tuh, cuman emang rada sepi aja isinya, nggak yang rame lalu lalang banyak mahasiswa apa orang kerja gitu tuh nggak. Emang gue juga nyarinya kan karena emang gue tujuannya cuma buat istirahat doang, jadi gue nggak mau nyari yang rame-rame juga kan. Nah singkat cerita, gue mulai magang. Nah di kosan itu tuh gue milih yang lantai 2 deket sama kamar mandi. Jadi naik tangga, terus ada kamar mandinya jadi deket kamar mandi gitu. Terus ini ruang TV, ada sofanya, terus ada kamar gitulah pokoknya. Nah tadinya gue mau ngambil yang paling ujung, yang paling luar, karena gue mau deket kamar mandi kan, biar kalau mandi gue duluan gitulah pokoknya. Berarti kamar mandinya ini di luar? Kamar mandinya di luar, ada 2 kamar mandinya. Nah terus
Akhirnya karena si yang punya kosan itu bilang kuncinya hilang yang pertama itu, ya udah akhirnya gue dapet kamar yang setelah yang paling luar, jadi kamar kedua gitulah hitungannya. Kedua dari pojok. Kedua dari pojok luar, bukan pojok dalam ya. Nah terus hari pertama gue di situ nggak ada apa-apa tuh, udah gue tidur biasa. Terus karena gue karena gue magangnya itu di kayak dunia kreatif gitu, jadi jam kerja gue tuh nggak nentu, gue pulang pagi, kadang pulang malam, kadang bisa sore juga, kadang gue berangkatnya juga pagi banget gitu-gitu, tergantung kerjaan gue kan, apalagi kan baru ya pasti kan disuruh tuh. Ya udah singkat cerita, hampir semingguan gue tinggal di situ. Terus gue mau mandi waktu itu, jadi kamar mandi kan ada dua nih. Yang satu itu cuma buat buang air kecil sama buang air besar, yang satu lagi itu buat mandi. Oh, berarti beda, kepisah? Beda, bisa. Okay. Nah, waktu itu gue mau mandi kan, gue pulang kantor tapi malam banget. Terus gue mau mandi, pas gue mau mandi, gue denger lagi ada yang mandi. Ya udah gue nunggulah di sofa yang ruang TV itu kan, depan kamar gue. Gue nungguin gitu kan, lumayan lama nih orang mandi ya, kata gue kan. Gue cewek mandi, kayaknya nggak lama-lama banget, itu hampir setengah jam tuh gue nungguin. Terus ya udah, pas gue udah capek banget juga kan, iseng aja kan gue mau ngetok ya, gue ngetok aja maksudnya, udah belum gitu kan. Pas gue ketok, pintunya kebuka tiba-tiba, kebuka nih, ternyata nggak ada orang, nggak ada orang nih, di dalam tuh nggak ada orang. Terus gue ini kan, anjir, siapa ya tadi ya, apa gue ini, tapi gue masih sadar, maksudnya gue tuh capek tapi nggak yang sampai pengen tidur tuh enggak, tapi masih sadar gitu loh, masih denger gitu loh ada suara orang mandi, gebyur-gebyur gitu, kericik-kericik air gitu kan. Pas gue lihat, jiper lah gue, kagak jadi mandi kan. Ya udah gue langsung balik tuh ke kamar gue, udah bodo amat dah, gak usah mandi dah, kata gue, pada lepek-lepek banget kan. Itu sekitar jam berapa? Berapa ya, jam 12-an, jam 1-an kayaknya. Oke. Jam 12-an, ya itulah pokoknya udah jam buta banget tuh. Mandi tengah malam? Iya, mandi tengah malam. Terus singkat cerita, gue gak jadi mandi kan, dah tuh besok paginya gue bangun. Nah gue bangun juga nggak yang siang-siang banget sih, sekitar jam setengah 6, jam 6-an gitulah. Karena itu udah pagi, jadi gue nggak lupa tuh gue sama kejadian itu kan. Udah tuh gue mandi kayak biasa, terus gue berangkat kerja kayak biasalah gue pulang balik kan malam lagi. Nah jam segitu gue udah lupa tuh sama kejadian yang pertama itu, gue udah lupa. Terus gue mau mandi jam 12-an, sama sekitar jam 12-an, jam 1 gituan lah pokoknya. Terus gue mau mandi, pas banget ada yang keluar kamar mandi, cewek. Terus gue kan kalau misalkan ngekos tuh gue bukan orang yang ngajak ngobrol anak-anak kosan, jadi kosan tuh tempat istirahat gue gitu aja, pokoknya nggak yang berinteraksi gitu, nggak. Cuman gue juga nggak jutek banget, kalau ada orang ya gue senyum gitu kan. Nah ini gue senyumin, tapi dia tuh ngeliatinnya tuh sinis banget ke gue. Kan gue mikir kayak, salah gue apa ya gitu kan, apa ya gue anak baru. Menurut dia tuh mungkin karena gue anak baru, siapa nih gitu kali ya gitu kan, gue mikirnya. Cuman pas gue mikir itu, kenapa nih anak sinis banget, kayak gue gak salah apa-apa gitu kan, dumel-dumel gitu. Terus gue nengok tuh, pas dia udah ngeliatin gue kan, gue nengok, kagak ada orangnya tiba-tiba. Orangnya jadi sepersekian doang, jadi pas dia baru lewat bahu gue, ya kan terus gue nengok gitu kan. Pas gue nengok, anjir kagak ada gitu kan. Anjir. Jiper tuh gue, kata gue, anjir, merinding gue. Terus gue gini kan, mandi kagak ya? Gitu kan, gue takut ya. Akhirnya gue balik lagi tuh ke kamar, gue gak jadi mandi lagi 2 kali tuh kan, gue gak jadi mandi. Terus udah gue tidur, istirahat. Gue berusaha melupakan tuh, agak susah tuh, karena gue akhirnya keinget lagi sama yang hari pertama kan. Anjir kemarin gue mau mandi gitu lagi, apa jangan-jangan dia kemarin gitu ya? Siapa ya gitu kan, gue udah mikir yang aneh-aneh tuh. Kan gue juga orangnya penakut, Terus pas gue tidur, udah besok paginya bangun kayak biasa gitu lagi kegiatan gue kan, kerja lagi pulang gue malam. Nah gue keinget sama kejadian itu kan, pas banget di lantai gue tuh ternyata nggak cuman ada gue doang. Jadi kan gue kira gue sama si cewek yang itu tuh, yang gue temuin itu. Nah ini tuh ternyata ada lagi mbak-mbak jadi kan lorong gitu kamar gue. Terus si kamar yang mbaknya itu nggak tahu kamarnya yang mana,
Terus ada lagi ternyata dia di seberang kamar gue tuh, ternyata tuh cewek kan keluar. Terus ngobrol lah, kita ngobrol-ngobrol biasa gitu. Mbak baru pulang gitu-gitu kan, basa-basi gitu kan. Nah karena ada temennya nih, gue ngerasa yaudah gue mandi kan, gue berani. Nah dia tuh nonton TV gitulah pokoknya. Ya udah tuh gue mandi akhirnya. Terus gak lama abis gue mandi, ya udah cuma nyapa doang, udah terus ke kamar masing-masing istirahat. Nah pas gue mau tidur, itu jam berapa ya? Mungkin jam 2-an kali ya, jam 2 lewat gitulah, jam 2:30, 3 mungkin. Itu gue denger ada suara yang nangis nih. Ya suara nangis gitu, kayak cewek nangis gitu kan, gitu. Terus gue di kamar kan diem aja ya, ini suara apa ya gitu kan, gue takut salah denger kan, gue suara apa ya, anjing suara nangis lagi gitu. Gue tuh langsung merinding tuh badan gue udah hancur banget dah. Terus tapi gue mikir, itu cewek yang tadi kali ya yang ngobrol sama gue gitu kan. Nah karena gue baru kenal kan, jadi gue nggak yang nyamperin ke kamarnya gitu langsung, enggak, gue biarin aja lagi galau kali apalagi gimana gitu ya mungkin ya. Ya udah tuh akhirnya gue tidur udah tuh. Nah waktu itu habis kayak gitu, terus itu gue nggak ada aneh-aneh tuh, pokoknya nggak ada aneh-aneh gitu. Semingguan lebih sampai waktu itu gue seperti biasa pulang pagi. Terus gue baru banget naik ke atas, terus kan ada sofa tuh, itu ada cewek yang waktu itu judesin gue, tapi duduk doang gitu, rambutnya kan panjang, ini tuh rambutnya tuh rada awut-awutan gitu, rada acak-acakan gitu. Bajunya sih baju biasa, baju apa ya, kayak kaos terus pakai celana tidur yang gombrong gitulah pokoknya, tapi warna putih. Terus gue ngeliat dia kan, gue tuh takut banget sama orang gila. Jadi kan orang gila kebayang ya, wong kotor gitu-gitu kan. Kaget lah gue ngeliat dia. Gue bilang anjir, itu tangga tuh udah di atas banget nih. Itu hampir darah gue tuh langsung turun. Gue tuh hampir jatuh gara-gara gue kaget banget ngeliat dia kan. Terus tapi kan gue pernah ketemu dia kan, gue kira bukan siapa ya gitu. Terus gue bilang gitu kan, gue cuma gitu doang. Terus Mbak belum tidur, gue gituin kan. Terus dia cuma gitu doang, gitu, pelan gitu doang. Tapi nunduk aja tuh, ngeliat ke bawah ke lantai gitu, nggak ngeliat gue, nggak ngelirik gitu juga enggak, gitu doang kan. Udah kan gue takut ya, dia kan acak-acakan, takutnya dia kali yang galau kali ya gitu kan, gue mikirnya. Oh ya udah, saya duluan ya, gue bilang gitu kan. Udah tuh duluan, gue nggak jadi mandi gara-gara di depan situ kan. Gue takut, gue takut tuh pokoknya, bayangan gue kan udah aneh-aneh ya. Terus udah tuh habis gue mau tidur, gue lagi beres-beres kamar tuh kan, beres-beres kamar, ganti baju gitu deh pokoknya. Terus pas lagi kayak gitu, gue tiba-tiba nyium bau darah, nyium bau anjir gitu deh, amis-amis gitu deh pokoknya. Terus waktu itu kan gue nyium ya, apaan ya kata gue gitu kan. Baru gue tuh nggak pernah nyium bau darah, tapi kan kalau kita berdarah tuh kadang suka kita ini kan kayak bau besi gitu loh, kayak gitu kan, bau anyir-anyir gitu. Apaan ya, kok bau darah gitu kan. Gue cari-cari, gue takutnya ada binatang yang baru banget mati gitu, terus ada baunya gitu kan, gue nggak tahu ya. Terus gue cari-cari nggak ada, tapi bau banget itu, gue sampai mau muntah gitu bauannya. Gue mau muntah kan, cuman apaan ya, sampai akhirnya gue semprot ini. Jadi gue tuh punya semprotan ruangan yang kecil yang zaman dulu, apa sih yang ditempelin tembok yang gitu, yang kecil banget itu gue bawa tuh kemana-mana. Terus gue semprot kan, tapi baunya nggak hilang, jadi baunya tuh nyampur. Jadi kan bau parfum campur bau anjir gitu deh pokoknya. Gue juga ini banget, nggak ini deh pokoknya, bau banget, nggak enak. Terus waktu gue lagi bersih-bersih gitu kan, terus bau tuh gue semprot. Udah tuh akhirnya udah deh, apa kayak baunya terserah gitu lah. Gue udah udah puyeng lagi banget gitu, ya. iyalah apalagi nih gitu kan. Terus pas gue mau tidur, gue kan kalau tidur matiin lampu. Pas gue matiin lampu, ada yang ngetok, tep gitu. Gue gini, anjing siapa ya, kata gue gitu kan. Gue udah malu banget ini, gue pengen istirahat gitu kan, siapa lagi gitu. Pas gue
ini kan itu ada jendela, jadi ini pintu, terus ada jendela apa sih, kaca nako ya, yang Oh iya. digituin kacanya garis-garis gitu kan. Ada kaca nakonya, cuman gue kan nggak enak ya kalau gue ngintip terus gue nggak bukain gitu kan. Tapi di bawah pintu tuh kelihatan bayangan orang berdiri gitu. Terus pas ada orang nih gitu kan, gue buka, kagak ada orang. Anjir. Kata gue, aduh apa lagi nih anjir, gue udah merinding, udah panas dingin kan. Kata gue, ya masa gue baru kenalan sama si anak depan itu kan gue nggak tahu nih si cewek yang rambutnya acak-acakan itu kamarnya tuh yang mana tuh gue nggak tahu. Terus gue gini kan, aduh masa gue datang ke kamar yang depan sih, gue kata gitu kan. Udah dah, gue telepon temen gue tuh akhirnya, gue telepon temen gue kan, gue bilang, temenin gue tidur dah. Kenapa gitu kan? Udah temenin gitu kan, cerita tuh, pokoknya gue nggak ngasih tahu kalau gue lagi ketakutan karena teman-teman gue lumayan usil, jadi daripada gue dikerjain ya. Tapi teman-teman lo itu ngekosnya bareng atau beda? Temen yang gue telepon beda. Oh beda. Oke. Terus waktu gue cerita juga, jadi dia lagi punya pacar gitu lah, gue pura-pura aja tanyain kan, gimana lo sama si ini gitu kan. Udah cerita kagak jelas gitu pokoknya, sampai gue ketiduran kan. Gue bilang sama dia, kalau ketiduran udah matiin aja ya, kata dia gitu. Ya udah tuh, akhirnya matiin kan. Waktu udah tidur, akhirnya bisa tidur. Udah tuh, itu weekend, untungnya weekend, jadi gue nggak harus bangun pagi kan. Udah, terus singkat cerita, gue masakan. Jadi itu kan weekend, jadi siang hari itu gue bangun kan siang ya. Terus gue masak lah ke bawah, ketemu sama penjaga kosan kan. Kosannya ini mas-mas gitulah, tapi udah rada tua, tapi gue panggil mas. Terus lagi masa-masa gitu, mas-masnya lagi bersih-bersih kan. Terus gue nanya, mas udah kerja di sini lama? Gue gituin kan. Iya udah lama. Dari tahun berapa? Dia bilang gitu kan. Terus kata dia dari tahun 2000-an. 2000-an gitu. Emang ini kosan dari tahun berapa? Oh kalau kosan sih saya nggak tahu, cuman saya kerja di sini dari tahun 2000-an gitu, 2000 awal gitu. Oh gitu. Itu di atas ada orang baru ya mas? Gitu kan. Orang baru. Di atas di lantai mana kan itu ada 4 lantai. Nah gue tuh lantai 2. Terus lantai mana? Saya lantai 2 gitu. Enggak, cuman mbak yang lama. Dia bilangnya mbak yang lama sama mbaknya, dia bilang gitu kan. Kaget tuh gue di situ. Gue kan ngerasa bertiga ya di lantai itu ya. Kok dia bilangnya gua sama yang lama itu berarti yang di depan kamar gue itu kan. Terus terus gue nanya, mas kalau jadi kan yang di depan kamar gue itu rambutnya pendek. Nah ini gue nanya, kalau yang rambutnya panjang itu di kamar mana mas? Bilang gitu kan. Rambut panjang yang mana ya mbak? Kata dia gitu kan. Ada mas, pokoknya rambutnya panjang, bilang gitu kan. Emang mas nggak pernah lihat? Bilang gitu kan. Enggak, setahu saya sih cuman kalau lantai 2 cuma berdua, lantai 3 tuh ada 3 orang, lantai 4 1 orang, kata dia gitu kan. Nah soalnya terus dia bilang gini, enggak kok, cuman mbak sama mbaknya itu doang, kata dia gitu kan, yang rambutnya pendek maksudnya. Terus udah tuh gue diem kan, nggak gue. Terus dia bersih kamar lain lah, yang kosong itu kan banyak ya, yang kosong. Terus dia bersih, terus gue cuma diem, gue mikir kan, siapa? Terus dia gue tuh mikirnya anak lantai 3 sama 4 tuh ada yang mandi gitu ke lantai gue. Terus dia pakai bajunya di salah satu ruangan itu kan, jadi kalau kamarnya kosong kan nggak dikunci tuh. Nah terus gue kira anak-anak situ, anak-anak atas kali ya, gue mikirnya gitu kan. Udah tuh nggak ini, udah habis gue masak, gue naik lagi tuh kan ke atas. Terus gue makan, terus gue mau janjian sama temen gue kan, pas sore ke malam tuh gue mau pergi. Udah habis itu gue mau mandi. Waktu gue mau mandi, jadi gue tuh di kamar kan, pas gue buka kamar, itu cewek tuh ada di sofa. Ada yang cewek rambut acak-acakan itu ada di sofa kan. Terus gue bilang gini,
Mbak lagi ngapain gitu kan, soalnya dia duduk doang nih, nggak nonton TV nggak apa gitu, cuma diem aja gitu kan. Mbak lagi ngapain gitu kan, maksudnya gue mau berinteraksi gitu lah, karena dia orang yang lumayan sering ketemu gue gitu, gue takutnya dibilang sombong aja kan. Dia diem aja gitu kan, terus gue mau ngintip gini juga takut gitu kan, takutnya jeder apa yang gue lihat salah gitu kan. Tapi dia diem aja gitu kan. Terus gue kan nggak enak juga ya, dikacangin lagi gue gitu kan, gue mikirnya Mbak mandi ya, Mbak saya mandi ya, gue bilang gitu kan. Udah dia nggak geleng. Kalau yang awal kan gue ketemu geleng tuh, ini enggak, cuma diem aja gitu kan. Tapi rambutnya acak-acakan gitu. Rambutnya sama kayak waktu pertama lu lihat. Sama acak-acakan gitu juga. Tapi yang pertama banget gue papasan itu nggak acak-acakan. Nah ya udah tuh gue mandi kan, abis gue mandi keluar udah nggak ada tuh, nggak ada dia. Udah terus abis itu gue cabut. Biasa gue pulang pagi. Tapi itu main ya, pulang pagi. Waktu gue pulang pagi udah kosong lah, maksudnya orang-orang udah pada tidur gitu kan, kosong. Terus gue bersih-bersih, gue cuci muka gitu kan. Gue cuci muka, bersih-bersih, gue masuk kamar tuh. Nah tuh masuk kamar. Jadi gue tuh ngekos itu kosannya tuh khusus cewek. Pokoknya selain cewek dilarang masuk lah gitu. Boleh main tapi di jam 12 tuh pulang aja gitu intinya. Jadi cowok boleh masuk, cuman nggak boleh nginep gitu. Nah terus pas gue udah mau istirahat, gue mau tidur, gue denger suara bayi nangis gitu. Bingung kan gue, ini anak siapa ya? Kok ada suara bayi? Tapi suara bayinya tuh bener-bener deket banget sama kamar gue, bukan yang di lantai 3 apa lantai 4 atau lantai 1 ya. Terus gue mikir gini, kamar siapa ya? Masa antara dua ini nih, yang rambutnya acak-acakan, kalau enggak sih yang rambutnya pendek kan. Tapi kayaknya sih kalau yang rambutnya pendek kayaknya belum yang ibu-ibu gitu loh, masih muda gitu, belum yang inian itu. Yang rambut panjang pun juga sebenarnya perawakannya bukan ibu-ibu, masih muda juga sama. Tapi gue bingung kan, ada suara bayi gitu kan. Aduh itu ganggu banget, itu beneran ganggu banget tuh. Karena gue kan gak suka anak kecil ya. Jadi gue tuh sebel aja dengernya gitu, berisik banget gitu kan kata gue. Tapi ya udahlah, daripada kasihan juga kan ya kalau gue ini protes gitu. Terus ya udah deh, gue diemin aja tuh. Itu lumayan lama tuh di suara bayi, sampai akhirnya gue ketiduran lah pokoknya intinya. Terus yang kan gue pulang pagi, terus gue besokannya kerja kayak biasa tuh, kerja kayak biasa. Terus nggak ada bau anyir tuh nggak ada, terus suara bayi itu nggak ada. Nah gue tuh beberapa hari, gue lupa berapa hari lamanya, gue tuh nggak ngeliat si cewek yang rambut acak-acakan itu. Nggak ketemu lah pokoknya, nggak papasan, nggak ini. Terus gue ketemu sama si yang rambut pendek, ngobrol lagi lah kita tuh. Waktu itu gue lupa lagi libur apa gue masuknya agak sore tuh, gue lupa. Pokoknya gue ketemu sama dia. Terus gue cerita, gue nanya, gue bilang, Mbak di lantai ini berapa orang sih gitu kan, yang tinggal di lantai itu ada berapa orang? Cuma kita berdua doang, kata dia gitu kan. Bener itu, langsung jantung gue langsung jatuh ke bawah kan. Wah anjir, berarti itu siapa ya? Anjir, gue mikir gitu kan. Terus gue langsung keinget tuh omongannya si siapa, bapak-bapak itu kan, bilang enggak kok, cuman Mbak sama Mbak yang itu, bilang gitu kan. Terus gue diem kan. Terus dia kelihatan mikir kali ya, gue ya ditanya kan, emang kenapa Mbak, kata dia gitu. Enggak, kata gue gitu kan. Gue dulu langsung nengok-nengok ke belakang gitu, gue takut kan, gue nengok-nengok ke belakang. Terus gue bilang, Mbak pernah lihat cewek rambut panjang nggak? Gue bilang gitu kan. Di lantai ini, gue bilang gitu kan. Pernah lihat cewek rambut panjang nggak? Nggak pernah, kata dia gitu. Pernah sih sekali, beberapa kali. Jadi kan gue nanya dia tinggal udah berapa lama. Dia tuh lumayan lama lah, udah hampir mau setahunan. Nah dia bilang kalau misalkan dia tuh sempat beberapa kali ketemu sama yang rambut panjang, tapi jarang banget gitu loh. Maksudnya ngeliatnya tuh bisa 2-3 bulan sekali itu baru ketemu gitu. Nah si cewek ini tuh nggak mikir panjang lah, mungkin ini rumah cuma buat tempat naruh barang kali gitu, mikirnya gitu dia.
Jadi dia nggak pernah yang ngobrol gitu tuh, nggak pernah. Tapi dia pernah ngelihat berarti sosok yang lu lihat itu? Pernah. Nah terus gue nanya lagi kan, kalau misalkan rambut panjang yang acak-acakan pernah lihat nggak, gue gituin kan. Kata dia, acak-acakan ya, kalau acak-acakan sih nggak pernah, itu sih rambutnya rapi. Nah tapi terus gue nanya kan, terakhir ngeliat kapan mbak, bilang gitu kan. Oh itu udah lama banget, berapa bulan yang lalu, kata dia gitu kan. Beberapa bulan yang lalu, kata dia gitu. Terus tuh gue mau nanya bajunya, dia belum tentu inget kan. Ya udah akhirnya gue nggak jadi tuh. Oh ya udah mbak gitu kan. Udah tuh akhirnya gue lupa, pokoknya beberapa hari kemudian, terus itu gue harinya hari libur, itu kepikiran terus tuh berhari-hari. Nah selama gue kepikiran terus itu sempet tuh beberapa ada suara bayi, ada bau anyir lagi gitu tuh. Cuman gue udah kayak bodoh dah, kek, yang penting jangan, gue nggak mau ketemu lagi nih sama ini yang acak-acakan itu kan gue takut banget ya. Karena setiap gue dengar suara bayi, terus ada diketok gitu kan, terus bunyi bau anyir gitu, gue tuh bayangannya udah ke dia doang. Karena siapa lagi sih yang lihat, si bapak itu bilangnya gue cuma berdua, si yang itu juga nggak pernah lihat gitu kan, ya siapa lagi gitu kan. Ya udah akhirnya sampai pokoknya gue nyoba tuh, sampai pokoknya sempat gue 2-3 hari gue tidur di kantor saking gue takutnya. Tapi akhirnya gue bukan diusir, maksudnya ditegur nggak boleh tidur di kantor gitu kan. Tapi kan gue nggak pernah cerita ke orang kantor gue kan kalau kosan gue tuh bermasalah, maksudnya aneh gitu lah. Jadi ya udah gue balik lagi kan. Nah udah tuh pas gue balik lagi, ya gitu tetap diganggu, yang diketok, ada suara bayi gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu gue libur lah, karena gue kepikiran gitu kan, gue digangguin terus kan. Akhirnya gue nemuin itu penjaga kosan, kan gue pulang pagi terus ya. Jadi kan penjaga kosan itu juga gue nggak tahu tidur di mana, mungkin dia punya mes kali di situ kan. Jadi gue nemunya pas gue libur gue temuin kan si mas-masnya itu. Terus gue nanya, mas, sebenarnya yang di lantai saya tuh berdua bertiga sih, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, berdua doang mbak, beneran berdua gitu kan. Oh, lu nanya lagi nih sama iya, dia? gue nanya lagi karena gue mastiin nih beneran gak sih gitu kan. Berdua bertiga, berdua mbak. Yang saya kan rambutnya panjang nih, yang itu rambutnya pendek bukan, yang mas lihat. Iya rambutnya pendek, satu lagi rambutnya panjang, ada nggak, dia bilang gitu kan. Enggak mbak gitu, dia enggak mbak, tapi enggak mbaknya mikir. Nah gue kepo kan, gue nanya, bener mas jangan bohong, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, kenapa mbak ngeliat ya, dia bilang gitu kan. Mbak ditunjukin ya, dia bilang gitu. Diliatin, dia ngomong gitu, mbak diliatin. Terus gue bilang, maksudnya? Gue gituin kan, gue pastiin. Anjir kata gue, untung itu akhir-akhir gue mau magang kan. Dia bilang gini, enggak mbak, sebenarnya di atas itu kamar sebelah mbak yang dikunci, yang kata bapak kuncinya hilang, itu sebenarnya dulu ada kejadian di situ, dia bilang gitu. Wah, baru dibilangin gitu kan gue udah merinding ya, merinding sejadi-jadinya. Terus dia bilang, kejadian apa pak? Kejadian apa mas, gue bilang gitu kan. Iya jadi dulu tuh awal-awal tahun 2000-an lah, 2005-an lah kata dia gitu kan. Ya pokoknya 5 tahun, 6 tahun saya kerja di sini, kata dia gitu kan. Itu ada kejadian, jadi cewek ya seumuran mbak gitulah, katanya belum tua-tua banget, katanya gitu kan, masih 20-an, masih muda, 20-an awal, itu tuh kayaknya hamil di luar nikah, katanya gitu. Cowoknya nggak mau tanggung jawab. Nah itu si cewek itu gugurin kandungannya di kosan, karena kan keluarganya nggak tahu nih, nggak ada yang tahu. Nah dia depresi banget tuh, cowoknya janjiin mau tanggung jawab, tapi ternyata udah katanya 3-4 bulanan gitu, udah lumayan gede kok. Maksudnya itu untuk seukuran bayi itu kan udah janin ya, bukan darah lagi gitu kan ukuran segitu. Terus katanya hilang cowoknya, stres dia minum obat-obatan, terus pendarahan, keguguran sih, cuman pendarahan, tapi dianya juga ikut hilang gitu. Nggak ketolong gitu. Nah, udah gue diceritain kayak gitu kan, lemes ya gue ya, kata gue.
baru kalau ini kata gue gitu kan, kenapa gue yang ditunjukin gitu. Terus terus gue nanya kan, itu rambutnya yang panjang, terus dia terakhir, maksudnya gue kan sering denger, gue tuh penakut tapi gue sering denger cerita horor. Biasanya yang gue dengerin tuh ya kalau misalkan kayak gitu-gitu, baju terakhir yang dia pakai itu biasanya yang sering ditampilin gitu kan. Oh, oke. Nah terus gue nanya, Mas, bajunya itu kaos lengan pendek sama celana bahan agak gombrong gitu bukan? Iya mbak, itu terakhir dia meninggalnya pakai baju itu, kata gitu. Terus kan gue lemes banget ih. Terus gue bilang gini kan, emang kejadiannya itu kan tahun 2005, berarti gue ngekos itu tahun 2018, berarti berapa tahun tuh? Udah 13 tahun. Ya lumayan lama ya, lumayan lama. Terus gue bilang kan, waduh mas kok, jadi terus gue bilang kan, mas kok nggak dikasih tahu sih dari awal, gue bilang gitu kan. Ya mbak, kalau misalkan dikasih tahu dari awal emang ada yang mau kos di sini dong, gue bilang gitu kan. Nah terus gue nanya, ini anak-anak sini sering digangguin nggak? Kalau digangguin kayak mbak sih kayaknya enggak deh, tapi kalau misalkan mereka sekali-kali lihat sih iya, karena saya juga kadang saya ngelihat sih sebenarnya, tapi bukan yang sering kayak mbak gitu kan. Kalau mbak kan kayaknya kan gue ceritain tuh ke dia, kayaknya intens banget gitu digangguinnya. Bukan mungkin karena lu baru kali di situ. Nah itu kayaknya gue ngerasa karena gue baru jadi dia kenalan kali ya. Iya bisa jadi, tapi kenalannya agak ngeri ya. Ya gue nggak perlu kenal juga nggak apa-apa. takut. Terus ya udah tuh, nah itu kan gue magang itu 3 bulan, gue ngekos di situ tuh itu 2 bulan mau ke 3 bulan gitulah. Terus kata gue kan, anjir gue taunya belum 3 bulan lagi nih, gue magang masih ada sisa lagi kan. Terus gue mikir gini, gimana ya kalau gue pulang pergi kan capek, Bogor, Jakselnya Jaksel sana gitu kan. Kalau misalkan gue nginep di situ gue juga nggak kuat gitu kan, apalagi gue penakut banget kan. Akhirnya udah tuh akhirnya gue karena gue 3 bulan itu juga udah kenal sama anak-anak kantor. Nah ada tuh yang rumahnya sekitaran situ, sekitaran kantor situ kan. Akhirnya gue nggak keluar dari kosan itu, cuman gue jadinya lebih sering nginep di rumah dia gitu. Gue tinggalin paling kalau misalkan gue mau ngambil baju apa mau ngambil barang gitu yang perlu gue ambil, gue baru tuh ke kosan, tapi sisanya emang enggak gitu. Okay. Setelah lu numpang sama teman lu itu, lu nggak balik lagi ke kosan kecuali ngambil barang doang? Sempet gue ngambil, jadi gue ada barang gue yang harus gue ambil kan di kosan. Gue minta temenin temen gue karena gue nggak berani. Nah pas gue udah naik tuh ke atas kan, itu gue ngambil juga siang ke sore lah, pokoknya nggak malam, karena gue udah takut banget dah, pokoknya udah trauma banget. Terus gue naik sama temen gue tuh di sofa itu. Oh yang ruang tunggu itu? Ruang tunggu. Nah pas gue buka pintu, takut. gue buka pintu, jarik gendongan anak, tau kan? Kain gendongan anak. Oke. Tapi ini batik. Yang zaman dulu banget deh, orang-orang pakainya zaman dulu banget. Itu rapih lah pokoknya. Bukan rapih ya. Jadi kayak ini kan panjang. Dibikin jadi 2, terus digituin di kasur gua. Di atas kasur gua gitu. Okay. Pas gue buka, langsung jadi langsung gitu kan. Gue panggil temen gue, sini temenin gue, kata gue gitu kan. Ambil, gue sering gitu kan. Emang tuh punya siapa? Nggak tahu, kayak gue nggak mau ngasih tahu dia kan. Dan gue selama nginep di rumah dia pun gue nggak cerita. Pokoknya gue bilang bosan aja nggak ada temen, gue bilang gitu. Karena teman-teman gue usil, jadi gue nggak mau ditakut-takutin, gue nggak mau kan. Terus gue bilang sama teman gue kan, tolong ambilin itu dong, gue gitu kan. Gue udah ketakutan, pokoknya parno dah, gue kayak parnoan banget. Terus gue bilang kan sama teman gue, ambilin itu tuh kain, gue gitu kan. Ya ambil sendiri sih, kata dia gitu kan.
itu tolongin apa sih, gue bilang gitu kan. Udah cepet, terus diambil sama dia. Terus ini gue taruh mana, udah taruh aja sofa, gue bilang gitu kan. Taruh sofa, gue ambil barang tuh geradakan, gue nyari barang gitu kan, langsung lampu gue matiin, gue kunci pintu, terus gue bilang sama temen gue, udah yuk cabut, itu gendongan mau dibawa sama temen gue. Terus gue bilang taruh situ, nggak usah lu bawa, udah cepet cabut, gue bilang gitu kan. Udah pokoknya turun tuh kan. Nah habis yang kejadian gendongan itu, besokannya baru gue cerita sama teman gue, protetannya banyak gitu. Nah terus dia langsung bilang sama gue, sialan lu, gue nyuruh megang gendongan. Ya hitung-hitung bagi-bagi lah kata gue gitu. Takut gue, asli gue udah nggak ini banget, mau manggil yang jaga kosan juga kelamaan dia di bawah gitu kan. Udah gue suruh aja temen gue gitu bang. Nah dari selama lu ngekos di situ, berarti yang cuma diganggu intens itu cuma lu doang. Sementara yang lain tuh paling cuma ngeliat penampakan aja. Oke. Nah tapi dari kejadian di kosan itu warga-warga sekitar tahu nggak sih? Kalau yang gue tanya dari si penjaga kosannya, tahu. Oke. Karena waktu kejadian itu ya mau nggak mau kan pasti ada polisi datang gitu kan. Cuman nggak nyampe masuk berita karena si yang punya kosan ini nutupin ke media gitu. Oh oke. Berarti nutup kasus ya. Nutup kasusnya. Tapi tahu nggak sih yang nungguin kosan ini si korbannya ini tuh orang mana gitu? Gue nggak nanya itu sih, cuman kata dia bukan orang daerah yang kelihatan perbedaannya kayak orang Jawa, orang itu mungkin masih sekitaran Jawa gitu. Oke. Berarti lu di situ ngekos cuma 3 bulan, itu pun nggak sampai? Nggak nyampe, sisanya kan gue akhirnya nginep di rumah temen gue. Oh lu nginep temen lu ya, oke. Tapi lu nggak ada niat buat tidur di situ lagi? Oh enggak dong, pakai nanya. Ya enggak dong. Nyari mati dong gue begitu. Tapi lu sempat masih komunikasian gak sih sama teman kos yang satu lantai sama lu itu? Enggak. Gue tuh kalau ngekos tuh nggak pernah yang mintain kontak gitu, enggak. Jadi kalau ketemu ya udah ngobrol saat juga. Oh jadi seperlunya doang ya. Kalau lagi mood doang ya. Iya. Oke. Nah kosannya itu sampai sekarang masih ada nggak sih? Masih ada. Karena waktu itu karena gue mau cerita, terus gue kepo aja kan, udah lama kan nggak ini, iseng-iseng lah. Kan gue juga sekarang kerjanya kan fleksibel kemana-mana, jadi mumpung waktu itu lagi di daerahnya sana, terus gue iseng aja ngecek dan itu masih jadi kosan. Oke, Mbak Ines, makasih banyak udah Mas. mampir di Indra Stories, udah mau berbagi cerita yang epic nih menurut gua. Kosan korban aborsi, wah luar biasa. Jangan kapok ya, main ke studio. Salam buat keluarga dan teman-teman, sehat selalu. Makasih. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja cerita di Indra Stories kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Tapi sebelum itu, gue mau ingetin kalian yang memiliki cerita horor atau pengalaman mistis lainnya, mau di gunung, mau apapun itu, bisa kalian WA ke nomor admin yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, sampai sini dulu video Indra Stories. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Indra dan Ines pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.